Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Jadi kali ini di belakang kita ada Innova, bukan Innova baru, ini Innova lama karena bumpernya di sini. Ini yang lama guys. Tapi ini sementara udah kita facelift dulu, jadi facelift yang 2025, pastinya yang udah yang tipe baru. Plus udah kita pasangin body kit Venturer. Nah, penerapan dari mobil ini memang masih belum seberapa karena masih on progress terus ya. Tapi peredam-peredam ini udah kita pasangin. Yang sebelumnya ribbon itu bising, ini sekarang udah lebih kedap jauh ya, udah kita treatment semua. Body kit kita kasih yang Venturer pastinya. Yang lama udah nggak kita pakai. Headlamp akan kita custom pakai model baru dari kita. Kita lagi develop model baru untuk customer kita ini guys. Karena dia kebetulan ini mobil kedua yang dimasukkan ke workshop kita. Tapi udah total masuk ke workshop kita itu 3 kali. Jadi dia masukin Pajero-nya. Mungkin yang kalian bisa lihat Pajero yang Midnight Purple. Itu mobil beliau. Sekarang masukin lagi Innova Ribbon. Nah, basicnya tipe G yang tahun lama ya. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang punya tipe G tahun lama, nggak perlu dijual, tinggal dimodif aja. Kita bikin cakep, cantik, yang penting hasilnya itu mewah dan pastinya rapi seperti itu. Nah, spion belum retract, kita ganti akan jadi retract. Pintu-pintu ini lagi on progress peredam semua guys. Ini kita masih pakai peredam yang lapis 1, nanti lapis kedua lagi progress, lapis ketiga juga kita lagi progress. Jadi kita pakai 3 lapis semua sampai ke bagian lantai juga nantinya akan 3 lapis. Nah, basicnya ribbon G ya, jadi dia warnanya coklat gini. Tapi nanti kita mau coba saranin ke ownernya, kalau boleh kita ganti ke hitam lah joknya. Jadi biar bisa cakep, biar hasilnya bisa full black kan ya, seperti yang kita biasa buat. Nah, panel-panel yang doff kita bongkarin, kita bikin jadi glossy biar lebih cakep, biar lebih mewah, pastinya lebih eksklusif. Kita bikin jadi glossy semua, udah dibongkar, lagi proses kita finishing. Plafon udah kotor, tapi ownernya pengen plafonnya ini tetap kembali ke warna aslinya. Jadi nanti akan kita bikin seperti warna aslinya aja. Nah, ini kalian bisa lihat dari belakang sini. Ini kotor banget guys tuh. Tuh, ini kotor banget nih guys tuh. Kotor semua ya. Nih, masuk ke dalam pun juga sama. Udah banyak bagian plafon yang kotor sampai ke samping-samping sini. Tuh. Nah, jadi nanti akan kita rekondisi ulang. Jadi kita retrim ulang, kita lapis ulang semua sehingga bisa bersih, bisa rapi. Bagasi udah pakai yang otomatis, kita tambahin otomatis pastinya. Sama juga seperti stop lampnya, lampu belakang ini. Sudah kita ganti juga pakai yang model BMW style tuh. Jadi udah cakep guys, sudah kelihatan beda lah sama standarnya ya, yang mungkin modelnya ya kurang cakep, modelnya udah ketinggalan zaman. Nah, ini kita bisa restorasi ulang, kita sulap ulang jadi kelihatannya lebih proper, kelihatannya lebih bagus, dan hasilnya pun juga dilihat itu enak. Nah, kaki-kaki ini udah kita upgrade juga untuk stabilizer depan dan belakangnya. Shock breakernya belum sempat kita upgrade, tapi sementara kita pasangin dulu untuk stabilizer karena mobil ini kita lagi proses untuk pengerjaan peredam seperti itu. Nah, untuk kaca velg dari mobil ini lagi kita proses. Kalau kalian lihat di sini, ini bener-bener bening banget ya. Ini kita udah bongkarin semuanya, udah kita bongkar, dan ini akan kita pasang untuk kaca velg kita. Pakai tingkatan kegelapan itu seperti yang kita biasa terapkan, pakai 40, 60, dan 80. Pastinya tolak panasnya pun juga tinggi, jadi kalian nggak perlu takut kalau kepanasan dan nggak nyaman seperti itu. Nah, jadi kita sama-sama ikuti perjalanan modif dari Innova Ribbon ini yang datang dari Bandung lagi, dan kita sama-sama lihat hasil jadinya kayak gimana. Halo guys, salam modif Garuda Jaya guys. Jadi kali ini sudah beres lagi Innova Ribbon yang sebelumnya kalian sudah lihat ya, kondisinya ala kadarnya, dipakai banget untuk operasional, sangat kusam, sangat kotor. Sekarang udah beres 100% ya, dengan modifnya bertahap, simple tapi cakep. Nah,
kita sama-sama lihat di belakang kita ini Innova Reborn-nya udah kita facelift dan macam-macam, dan akhirnya udah jadi dengan tampilan yang sangat cakep kayak gini guys. Nah, kira-kira apa aja yang kita upgrade, apa aja yang kita modifikasi, ini nggak terlalu full set, tapi hasilnya udah kelihatan beda banget. Nah, kita langsung lihat dari bagian depannya guys. Nah, dari bagian depan ini, dari bagian headlamp udah kita langsung custom ya, menggunakan custom double billet dari Garuda Jaya pastinya, dan dengan DRL yang RGB pastinya guys. Di bagian DRL, di bagian billet, dan one strap di depan ini semuanya RGB. Nah, kemudian di bagian dalam kita bikin semuanya jadi black housing, dan ini salah satu model headlamp terbaru dari Garuda Jaya guys. Jadi kita pakai double billet dan ada DRL yang simple seperti ini di bagian depan. Jadi modelnya nggak rame, ini baru aja terpasang guys, langsung tadi ada customer yang datang dan dia langsung pengen model ini, langsung aja kita bikinin juga. Jadi cakep, tampilannya mewah ya, dan pastinya sinarnya itu terang dan bisa padat dan fokus seperti itu. Nah, itu udah terpasang semua di bagian headlamp. Kemudian kita pindah ke bagian bumper guys. Nah, ke bagian bumper ini udah kita upgrade semua menggunakan bumper yang punya tipe V, yang 2023-2024 ya, tipe V yang original parts juga dari Toyota pastinya. Yang sebelumnya kan dia tipe yang lama non facelift ya, agak kurang modern lah ya kalau kita lihat. Tapi sekarang kita udah rubah jadi yang baru seperti ini, full set kita ganti bumpernya, cover stand juga sama, grill pun juga udah kita ganti juga menggunakan grill yang facelift. Nah, untuk bagian grill ini kita juga bikin di bagian samping-sampingnya ini guys, dia juga berwarna black chrome semua, sama seperti emblemnya di bagian tengah. Jadi udah full set, udah lengkap juga, cakep. Dan di bagian body kit ini kita juga udah menggunakan body kit Venturer original dari Toyota dan pastinya baru. Nah, kalian bisa lihat apa karet-karetnya guys. Karet-karetnya semua bisa rapi, presisi, bagus ya, nggak ada yang rongga banget dan sebagainya. Jadi semuanya itu bisa lurus, bisa bagus, tipis. Nah, itu keunggulan kalau pakai yang original. Nah, ownernya kebetulan udah masukin dua mobil ke workshop kita. Yang satunya Pajero Midnight Purple, dan yang satunya itu Innova Reborn di sebelah kita ini. Memang ini dipakai untuk operasional banget. Jadi memang harus perlu suspensi yang enak, harus perlu keterangan yang oke juga seperti itu ya. Kita geser ke samping guys. Jadi tampilannya udah cakep, body pun juga udah kita coating. Jadi kalau kalian lihat ini bisa kinclong, bisa cakep ya, meskipun mobil ini sudah agak berdebu beberapa hari juga, tapi ini udah kita bersihin, kita lap-lapin aja semuanya, jadi bisa kinclong kayak gini lagi. Nah, kaca film pun juga udah kita ganti full set dari bagian depan, bagian samping, bagian belakang, semua kita pakai 40, 60, 80 seperti yang biasanya udah kita pakai di mobil customer ini guys, seperti itu. Nah, kita geser ke bagian ban dan velg. Ketinggian standar nggak diapa-apain ya, 5 jari ngepres, dan pakai 235 50 untuk bagian bannya. Nah, untuk velgnya pakai Rezo Venom, lipsnya ini polish, dan juga di bagian tengahnya, velg bagian tengahnya, senternya itu berwarna hitam glossy. Udah terpasang juga original dari Lenso ya, bukan KW-KW atau replika, tapi memang ini partsnya original. Jadi bener-bener cakep, fitmentnya pun juga dapat, bisa rata body ya, nggak terlalu ceper dan nggak terlalu tinggi, tapi tampilan pun tetap kelihatan bener-bener bagus dan bener-bener cakep. Nah, untuk body nggak semuanya kita repair, seperti bagian pintu-pintu ini nggak kita repair, hanya beberapa bagian aja yang memang parah yang perlu kita repair aja seperti itu. Tapi kalau yang enggak ya kita nggak kerjakan seperti itu. Nah, untuk spion udah diganti pakai yang retract juga nih. Kalau kalian lihat di sini, spionnya udah bisa buka tutup otomatis ya. Padahal Innova tipe G kan nggak bisa. Kalau kita kunci dia juga langsung akan menutup. Nah, handle sini sebelumnya itu dia baret-baret, kita repaint semua, plus kita tambahin PPF door cup biar bodinya itu nggak mudah baret seperti itu. Nah, untuk body kit full set sampai ke bagian samping dan belakang ini pakai original parts dari Venturer semua. Jadi tampilannya bisa cakep dan bisa mewah guys. Yuk kita geser ke bagian belakang guys. Nah, untuk bagian belakang kalian bisa lihat di sini udah terpasang juga ya guys untuk body kitnya full set. Bumper belakang ini di repaint, kita repaint. Tapi memang fitmentnya kalau menurut saya nggak terlalu bisa bagus, karena dari fitmentnya ini bumpernya sudah banyak didempul dan sebagainya, jadi agak kurang sempurna ya. Tapi kita repaint, kita maksimalkan lah sehingga tampilannya bisa rapi dan bisa cakep seperti ini. Nah, body kit belakang full set udah pakai body kit Venturer juga. Kemudian reflektor tetap pakai reflektor originalnya. Stop lamp kita ganti pakai stop lamp BMW style yang smoke. Jadi kalau kita matiin dia udah langsung jadi full hitam seperti ini. Jadi nggak muluk-muluk, nggak terlalu rame ya. Udah full hitam aja, simple. Terang di tengah pun juga udah full hitam, plus emblemnya juga sudah full hitam seperti itu. Nah, emblem-emblem di sini sudah kita bikin semuanya jadi full black chrome biar tampilannya nyatu sama bagian depan dan nggak campur-campur guys, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ketinggiannya mobil ini standar, belakang pun juga sama, tapi kita tambahkan untuk adanya stabilizer di bagian belakang dan di bagian depan guys. Jadi
yang sebelumnya mobil ini nggak punya stabilizer, kita tambahkan biar enak, biar untuk nikung itu nggak limbung, biar nikung itu bisa lebih stabil. Kita kasihin stabilizer seperti ini semua, belakang dan depannya, biar lebih enak juga ya. Jadi benar-benar nyaman, benar-benar proper untuk dipakai jalan jauh maupun jalan-jalan di dalam kota seperti itu. Nah, kalian bisa lihat juga di sini untuk bagian bagasi, ini juga sudah bukan bagasi yang manual. Sekarang ini sudah otomatis semua, buka tutupnya lewat tombol aja. Di sini barang-barang pun juga kita masukinya pun juga sangat gampang karena buka tutupnya ini semua sudah otomatis tuh. Tinggal kita pencet, dia udah langsung buka tutup dengan otomatis. Kayak gitu. Body kit gak lupa juga kita bikin semuanya jadi full warna black chrome seperti ini guys gitu. Yuk, kurang lebih eksteriornya seperti itu. Tampilan cakep, simple dan mewah, tapi interiornya pun juga sama guys. Langsung kita masuk ke interiornya. Nah, kita udah masuk di interior Innova Reborn tipe G ini. Nah, tampilannya cakep ya, sama seperti eksteriornya. Jok memang masih orinya karena ownernya eman-eman, karena mobil ini bener-bener dipakai operasional jalan jauh juga. Kilometer pun juga udah cukup banyak ya, jadi nggak masalah dia pakai ini dulu. Tapi nanti next bisa di upgrade juga untuk joknya. Nah, untuk bagian plafon pun juga semuanya ini udah dibikin jadi full warna aslinya, dibikin warnanya light grey seperti ini, full set sampai ke bagian sun visor-nya juga sudah sama. Kemudian panel-panel tombol ini kita tetap biarkan aslinya karena memang udah nyatu dengan bagian plafonnya. Nah, pilar-pilar sini kita bikin semuanya jadi light grey aja sampai ke bagian belakangnya guys, seperti itu. Jadi mobil ini pun juga udah lebih nyaman, lebih enak karena di bagian setir pun juga ini udah kita retrim, jadi dipegangnya pun juga lebih kokoh lah ya, lebih enak kalau kita pegang seperti ini. Nah, kali ini kita mau review beberapa setir yang ada di sebelah kita ini guys. Ini setir Pajero yang paling baru, semua akan aktif lewat kontrol yang ada di bagian samping sini guys tuh. Sama juga seperti yang di LC300. Nah, LC300 ini bisa dipasang di semua Toyota juga, Alphard, Hilux, Innova Reborn, Innova Scenic, Hiace. Untuk mobil-mobil yang mungkin setirnya agak kecil, contohnya seperti Avanza, seperti Innova lama, ini kalian bisa pakai setir ini, setir Veloz paling baru. Semuanya ini juga sudah dilengkapi dengan airbag di dalamnya, seperti itu. Nah, buat kalian yang nggak mau untuk ganti setir bagian tengahnya, kalian bisa ganti untuk bagian lingkarnya seperti ini guys. Nah, ini kita bisa ganti yang full karbon seperti ini. Kita bisa pencet-pencet kanan kiri ini untuk display di bagian tengahnya. Kita bisa lihat untuk RPM, untuk suhu mesin, steering angle-nya. Misal kita belokin, dia akan langsung otomatis akan nyala di bagian samping sini kayak punya BMW. Ini yang salah satu yang best seller juga, finishingnya carbon forged kayak gini. Samping-sampingnya ini pakai Nappa leather aja. Dan yang paling cakep dan paling unik lah ya kalau kalian lihat di sini, ini untuk setir yang model-model ala pesawat terbang guys. Kita custom, jadi bagian atasnya nggak ada untuk frame-nya, tapi hanya kanan kiri aja yang sudah ada. Nah, buat kalian yang mau untuk upgrade interior kalian biar di bagian dashboard juga kelihatan cakep, langsung kontak kita aja, mumpung kita ada ready stock. Kemudian panel-panel yang sebelumnya berwarna silver di bagian setir, bagian konsol, bagian head unit, bagian door trim, semua kita bikinnya jadi full black aja. Jadi tampilannya kelihatan lebih mewah, lebih elegan, nggak kayak Innova tipe G biasa yang memang ya mungkin kurang mewah seperti itu. Nah, udah terpasang semua. Head unit gak lupa kita ganti juga pakai yang Android nih, bisa kita Android, kita bisa untuk Netflix, kita bisa Maps, kita bisa YouTube dan lain-lain. Always semuanya dari sini aja, simple. Frame-nya pun juga cakep ya, OEM look, jadi kelihatannya tetap original, nggak yang nongol-nongol dan nggak karuan, tapi terlihatnya tetap kelihatan bagus, rapi dan original seperti itu. Nah, jadi udah terpasang semua. Body udah langsung kita peredam juga semenjak dia masuk, langsung kita tetapkan untuk kita mau peredam langsung ke bagian lantai, ke bagian pintu-pintu, kap mesin, bagasi, semua udah langsung diperedam karena ownernya merasakan hal yang signifikan guys di Pajero-nya dia. Jadi di Innova ini ya modifnya based on Pajero-nya dia aja, tapi yang pasti lebih simple dan lebih low budget seperti itu. Jadi buat kalian yang sering gunakan Innova Reborn untuk operasional, nah ini bisa jadi contoh buat kalian guys. Nggak perlu muluk-muluk modifnya, tapi yang fungsional, yang cakep, yang gagah dan mewah itu harus diperhatikan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu guys untuk review Innova Reborn tipe G ini. Buat kalian yang punya Reborn yang suka dipakai operasional dan jalan jauh, ini bisa jadi patokan buat kalian. Bisa kalian tonton, bisa kalian lihat kira-kira modifnya gimana, enaknya seperti apa. Kalau joknya udah jelek, ya tinggal kita retrim aja joknya, sebenarnya udah
beres 100%, seperti itu. Jadi terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita serta follow Instagram dan TikTok kita. Langsung aja kontak kita guys kalau kalian pengen modif, ngobrol-ngobrol serta telepon, langsung akan kita layani. Terima kasih guys sudah nonton video kita. See you and goodbye.